Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati dan kekuatan kita hari ini. Siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan perjalanan pelayanan Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa setelah mengalami pertobatan. Dahulu ia adalah penganiaya jemaat, tetapi setelah bertemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah total. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan menyerahkan seluruh hidupnya bagi Injil Kristus. Namun, pelayanan Paulus bukanlah jalan yang mudah. Ia menghadapi penolakan, aniaya, penderitaan, bahaya, bahkan kesepian. Tetapi satu hal yang luar biasa dari Paulus adalah ia tetap setia. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 22. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sahabat terkasih, setelah bertobat, Paulus tidak menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Artinya, begitu hidupnya di jamaah Tuhan, ia segera bergerak untuk memberitakan Injil. Paulus tidak berkata, "Nanti saja kalau saya sudah sempurna. Nanti saja kalau hidup saya sudah nyaman. Nanti saja kalau semua orang sudah menerima saya." Tidak, ia langsung taat kepada panggilan Tuhan. Sahabat terkasih, banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi terus menunda ketaatan. Padahal Tuhan mencari hati yang mau berkata, "Tuhan, pakailah hidupku mulai hari ini." Pelayanan sejati dimulai dari hati yang bersyukur karena sudah diselamatkan Tuhan. Paulus tahu siapa dirinya dahulu. Ia tahu ia tidak layak. Karena itu, hidupnya dipenuhi rasa syukur dan kasih kepada Kristus. Itulah sebabnya ia rela menderita demi Injil. Mari kita membaca selanjutnya dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Sahabat terkasih, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa pelayanan Paulus penuh penderitaan. Ia dipenjara, dipukul, ditolak, dikejar untuk dibunuh, mengalami kelaparan, kedinginan,
kesepian. Tetapi luar biasanya, Paulus tidak berhenti melayani, karena kasihnya kepada Tuhan lebih besar daripada penderitaannya. Hari ini banyak orang mau ikut Tuhan kalau hidup nyaman. Tetapi ketika menghadapi masalah, kecewa atau tekanan, mereka mulai mundur. Paulus mengajarkan bahwa mengikut Kristus membutuhkan kesetiaan. Kesetiaan bukan diuji ketika semuanya baik-baik saja. Kesetiaan diuji ketika kita tetap percaya di tengah air mata. Sahabat terkasih, pelayanan bukan tentang panggung. Pelayanan bukan tentang pujian manusia. Pelayanan bukan tentang popularitas. Pelayanan adalah tentang kesetiaan kepada Tuhan. Dan Paulus memberikan teladan itu. Ia terus memberitakan Injil ke berbagai kota. Ia berjalan jauh, ia menghadapi banyak bahaya. Tetapi ia tetap memberitakan Kristus. Karena Paulus sadar, hidup di dunia ini sementara, tetapi keselamatan jiwa kekal selamanya. Sahabat terkasih, ada satu hal yang indah dari kehidupan Paulus. Walaupun ia dipakai luar biasa oleh Tuhan, ia tetap rendah hati. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia selalu mengingat bahwa dahulu ia adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kerendahan hati adalah tanda orang yang sungguh mengenal Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, seharusnya semakin rendah hati. Bukan semakin sombong, bukan semakin merasa paling rohani, bukan semakin suka menghakimi orang lain. Paulus bahkan berkata bahwa ia adalah yang paling hina di antara para rasul. Karena ia tidak pernah lupa dari mana Tuhan mengangkat hidupnya. Sahabat terkasih, siang hari ini mari kita belajar 3 hal penting dari pelayanan Paulus. Yang pertama, hidup yang diubahkan Tuhan harus menjadi berkat. Setelah bertobat, Paulus tidak menyimpan kasih Tuhan untuk dirinya sendiri. Ia pergi memberitakan Injil. Tuhan juga ingin kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat perhatian kita, lewat doa kita. Dunia membutuhkan terang Kristus. Yang kedua, pelayanan membutuhkan kesetiaan. Paulus tidak berhenti sekalipun menghadapi penderitaan. Kadang kita mudah menyerah ketika hidup tidak sesuai harapan. Tapi firman Tuhan mengingatkan, tetaplah setia. Tuhan melihat setiap air mata, perjuangan, dan pengorbanan anak-anaknya. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kasih kepada Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Paulus sanggup bertahan bukan karena kuat dirinya, tetapi ia bertahan karena ia mengasihi Kristus. Kalau hubungan kita dengan Tuhan kuat, kita akan tetap berdiri sekalipun badai datang. Tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, masalah kecil pun bisa membuat kita jatuh. Karena itu, jagalah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Sahabat terkasih, mungkin saat ini ada yang sedang lelah menjalani hidup. Lelah bekerja, lelah menghadapi masalah keluarga, lelah karena tekanan hidup, lelah karena merasa perjuangan tidak dihargai. Mari kita belajar dari Paulus. Tetap berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberi kekuatan baru bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mungkin manusia tidak melihat pengorbanan kita, tetapi Tuhan melihat semuanya.
dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita menutup pembacaan Alkitab siang hari ini dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Kami belajar dari kehidupan Rasul Paulus bahwa mengikut Tuhan membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Tolong kami supaya tetap kuat sekalipun menghadapi tantangan hidup. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu lebih dari apapun. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkan setiap orang yang sedang lelah dan berbeban berat. Berikan damai sejahtera dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tetap berjalan bersamanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab siang hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.